Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana keadaan kalian semua? Apakah kalian semua pada sehat? Semoga kalian pada sehat semua ya. Nah, jangan lupa kalian juga harus tetap melaksanakan protokol kesehatan ya, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, sebelum memasuki ke dalam materi pembelajaran, Bapak mau tanya dulu nih, apakah kalian semua tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, jika kalian tidak tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban, Bapak akan menjelaskannya secara satu persatu ya. Yang pertama itu tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi milik kita dan harus kita dapatkan sejak lahir. Jadi, hak warga negara, segala sesuatu yang menjadi milik kita sebagai warga negara dan harus kita dapatkan. Nah, yang kedua itu tentang kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, jadi kewajiban warga negara adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab. Oh iya ya anak-anak, kalian jangan lupa ya, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, harus sama rata. Jangan sampai berat sebelah atau berat ke hak dan berat ke kewajiban. Nah, tidak boleh ya. Kalian itu harus seimbang antara hak dan kewajiban. Dan kalian juga jangan terlalu menuntut hak kalian. Nah, kalian juga harus melaksanakan apa kewajiban kalian ya, agar terjadi keseimbangan. Karena kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang agar kita termasuk orang yang bertanggung jawab, karena setiap orang mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagai warga negara. Nah, agar dapat hidup sebagai warga negara yang baik, kita harus cari terlebih dahulu ya, apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, Bapak akan memulai. Apa saja sih kewajiban sebagai warga negara? Nah, yang pertama itu belajar bersungguh-sungguh. Jadi, kalian itu harus belajar bersungguh-sungguh ya, jangan berleha-leha. Karena kalian itu adalah generasi muda penerus bangsa yang harus mempunyai pengetahuan dan ilmu yang cukup supaya negara ini bisa maju. Ketika generasi mudanya mempunyai ilmu dan pengetahuan yang baik, maka kemajuan negara ini ada di tangan kalian ya. Nah, yang kedua itu menjadi anak yang sehat dan kuat. Nah, jadi kalian itu harus mempunyai fisik yang sehat dan kuat, tidak terganggu oleh berbagai macam penyakit. Nah, yang ketiga itu wajib menjadi warga negara yang baik. Nah, sudah tentu ya, kalian itu dituntut untuk menjadi warga negara dan sebagai generasi muda yang baik gitu, yang mempunyai akhlak yang baik. Nah, yang keempat itu mengurangi produksi sampah. Jadi, ketika kalian ingin ke pasar, ingin membeli barang-barang atau sesuatu keperluan, kalian itu harus membawa kantong belanjaan sendiri ya. Jangan terlalu menggunakan kantong kresek gitu atau plastik. Nah, itu akan menyebabkan penumpukan sampah gitu. Kalian ketahui ya, di Indonesia atau di sungai-sungai yang besar di Indonesia, itu kebanyakannya itu sampah. Dan kalian juga harus tahu ya, sungai itu kan mengalir akhirnya itu ke laut. Nah, jika sampah itu terbawa sampai ke laut, maka akan menyebabkan pencemaran air laut gitu oleh sampah. Nah, jadi kalian itu harus bisa mengurangi sampah. Nah, yang kelima itu menjaga lingkungan agar tetap nyaman. Jadi kalian itu jangan pernah merusak fasilitas-fasilitas umum yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah gitu. Jika ada tempat-tempat bermain, kalian itu harus menjaganya gitu, jangan sampai merusaknya. Nah, yang keenam itu wajib menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi, ketika di kelas ini ada perbedaan, ada perselisihan antara Andika dan Bayu, kalian itu jangan sampai berkelahi gitu.
kalian itu harus saling menghormati, harus saling mempunyai rasa menghormati satu sama lain gitu. Jadi jangan sampai menyalahkan. Nah, yang ketujuh itu tentang wajib mengikuti hukum yang berlaku. Nah, kita sebagai warga negara itu harus patuh dan tunduk pada peraturan yang ada di negara ini. Dan negara Indonesia itu mempunyai peraturan yang kokoh atau sudah bulat itu dalam undang-undang dan Pancasila. Nah, jadi yang kedelapan itu wajib mencintai negara. Nah, sudah tentu ya, kalian sebagai warga negara itu, sebagai generasi muda, harus mencintai negara sendiri, harus bangga dengan budaya sendiri. Jangan sampai kebudayaan kita itu luntur dengan kebudayaan lain. Kalian itu harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang kaya dengan budaya dan ragam bahasanya. Nah, yang kesembilan itu menghormati hak asasi manusia. Jadi kalian itu harus saling mencintai, menghormati, jangan saling menyakiti satu sama lain ya. Jadi kalian yang ada di kelas ini harus saling menghargai dan saling mencintai satu sama lain dan saling menjaga ya. Nah, yang terakhir yang ke-10 yaitu ikut dalam upaya pembelaan, pertahanan dan keamanan negara. Nah, jadi Bapak sarankan ya, kalian kan sebagai generasi muda, kalian itu harus membela tanah air negeri ini dan mempertahankan jiwa dan raga kalian itu untuk negara ini. Jangan sampai negara ini dikuasai lagi oleh negara lain. Kalian harus kuat dan harus mempertahankannya, terutama dalam keamanannya ya. Nah, Bapak akan mencontohkan ya salah satu contoh dari kewajiban sebagai warga negara. Nah, yang pertama itu kalian itu harus belajar bersungguh-sungguh ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalian itu harus belajar bersungguh-sungguh, jangan berleha-leha, dan ketika kalian lelah, kalian itu harus sadar bahwa dengan belajar, saya akan menjadi para generasi muda yang tangguh, yang mempunyai ilmu dan pengetahuan yang baik. Yang kedua itu gotong royong atau saling membantu satu sama lain. Nah, kalian jika di tempat kalian atau di lingkungan kalian sedang mengerjakan kerja bakti, nah kalian itu harus ikut serta ya. Jadi kalian itu harus saling membantu satu sama lain gitu. Terutama dalam hal kebersihan, kalian itu harus cinta terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai macam penyakit dan bencana gitu. Jika seperti bencana banjir ya, jika kalian sering bergotong royong membersihkan selokan-selokan di lingkungan rumah atau di lingkungan kampung kalian atau tempat tinggal kalian, maka kalian itu sudah melakukan kewajiban sebagai warga negara. Nah, yang ketiga itu saling menghargai satu sama lain. Nah, jika ada di kelas ini yang berbeda agama, berbeda suku, atau bahkan berbeda daerah, kalian itu jangan saling mengejek dan saling menjauhkan satu sama lain, tetapi harus saling menghargai. Karena jika kalian saling menghargai, maka kalian itu akan terbiasa untuk saling menghormati gitu. Nah, jika kalian sudah saling menghormati, maka kalian itu sudah menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya, hak sebagai warga negara. Nah, yang pertama itu mendapatkan pendidikan. Jadi, kalian itu harus mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Nah, seperti saat ini kalian itu kan sedang belajar. Nah, berarti kalian itu sudah mendapatkan hak kalian, yaitu mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua itu mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi, ketika kalian sakit atau ada salah seorang dari kelas ini yang sakit, nah, maka kalian itu harus mendapatkan hak kalian dalam fasilitas kesehatan. Jadi, ketika kalian sakit itu harus pergi ke rumah sakit dan mendapatkan hak kalian untuk segera diobati. Nah, yang ketiga itu mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi, kalian itu akan mendapatkan hak kalian ketika ada salah seorang di kelas ini yang melakukan kesalahan, maka tidak ada yang saling diberatkan satu sama lain, tapi akan disamaratakan gitu, tidak akan memandang siapapun. Nah, yang keempat itu bebas berpendapat.
Nah, jadi kalian itu bebas berpikir gitu atau berpendapat satu sama lain. Yang keenam itu hidup tenang dan damai. Nah, sudah tentu ya, kalian itu harus tenang dan damai, terutama di kelas ini ya. Jangan saling mengejek atau saling apa, tapi harus damai, harus tentram ya. Nah, yang ketujuh itu berhak atas status kewarganegaraan. Nah, jadi kalian kan tinggal di Indonesia, maka kalian itu berhak menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang kedelapan itu berhak memilih hak pribadi. Jadi kalian itu berhak memiliki apapun, seperti memiliki tanah, memiliki rumah, memiliki mobil, motor. Nah, itu adalah hak kalian. Nah, yang kesembilan itu berhak atas rasa aman dan perlindungan hak asasi manusia. Jadi kalian itu berhak dilindungi oleh pemerintah, dan pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kalian. Nah, jadi saling keterikatan ya. Nah, sekarang contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama itu bebas memilih dan menjalankan agama. Jadi kalian itu diberikan kebebasan, kewenangan untuk memilih ibadah atau agama kalian masing-masing gitu. Apakah kalian ingin mengambil Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Nah, kalian diberikan kebebasan untuk memilih dan untuk beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Yang kedua itu berhak untuk menggunakan fasilitas umum. Jadi, kalian itu diberikan kebebasan atau kewenangan untuk menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Nah, kita contoh ya, ketika kalian mempunyai motor atau sepeda, nah, kalian itu pasti menggunakan jalan. Nah, jalan itu adalah sebagai fasilitas umum. Jadi siapa saja yang termasuk kewarganegaraan berhak menggunakan jalan tersebut. Nah, yang ketiga itu berhak mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi kalian, jika kalian ada yang sakit, kalian itu harus mendapatkan hak kalian untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Jadi ketika kalian sehat, kalian tinggal pergi ke rumah sakit dan kalian itu harus menuntut hak kalian gitu untuk bisa diobati oleh para perawat atau para dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.